Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil diskusi kami tentang pembunuhan dan kisos. Jadi yang akan menjelaskan nanti tentang pengertian pembunuhan yaitu Kakak Fatih sama Kakak Sulis, yang akan menjelaskan tentang macam-macam pembunuhan Kakak Eka, dan yang akan menjelaskan tentang dasar hukum pembunuhan Kakak Sonita dan Kakak Cinta. Dan yang lebih spesialnya yang akan menjelaskan tentang suatu kasus pembunuhan yaitu Bapak Fahmi. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Larangan membunuh dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Bunyinya, Bismillah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adzim. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Perlu diketahui, macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan terencana menggunakan alat-alat atau cara-cara yang mematikan. Contohnya, seseorang yang sudah mewujudkan niatnya untuk membunuh seseorang dengan cara meracunnya ataupun menembaknya. Yang kedua, pembunuhan semi-sengaja. Pembunuhan semi-sengaja adalah perbuatan seseorang tanpa didasari dengan niatan membunuhnya atau dengan alat yang tidak mematikan, tapi menyebabkan kematian seseorang. Contohnya, seorang guru yang menghukum atau memukul muridnya menggunakan sapu, tapi akibat perlakuannya sehingga membuat muridnya pun meninggal. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang salah dalam perbuatan, salah dalam maksud atau kelalaian. Contohnya, seseorang yang melempar buah di atas pohon dengan menggunakan batu, ternyata lemparannya meleset mengenai seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut pun meninggal. Hukum dan larangan membunuh. Membunuh merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak dari setiap manusia. Dari surah yang menegaskan larangan membunuh adalah firman Allah, surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi", yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hukum-hukum pembunuhan. Hukum pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja dan kisos. Pelaku pembunuh harus dibunuh. Jika keluarga korban memaafkannya, maka hukumannya hanya membayar atau yang dimana diambil harta pelaku pembunuh lalu dibayar kepada keluarga korban. Selain itu, pembunuh harus membayar kafarah. Yang kedua, pembunuhan semi-sengaja. Pembunuhan semi-sengaja tidak dikisahkan, tetapi tidak membayar diat atau denda barat tersebut, lalu diambil harta keluarganya dan dibayar kepada keluarga korban secara tunai selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, pelaku pembunuh juga harus membayar kafarah. Baik teman-teman, saya akan memberikan satu contoh pembunuhan. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Kasus ini terjadi karena seorang pelajar membunuh tetangganya hingga tewas. Pada kronologinya, pisau yang ia gunakan telah ia siapkan sebulan sebelumnya. Pada hari penusukan, tersangka ini atau pelaku ini telah mengamati gerakan korban. Setelah mengetahui posisi korban, pelaku langsung pulang untuk mengambil pisau yang telah simpan. Pas bertemu di jalan kampung, pelaku langsung menyerang korban dengan menusuk di bagian perut kiri korban. Pelaku melarikan diri dan meninggalkan pisau yang masih tertancap. Korban masih berteriak untuk meminta tolong keluarga, tapi korban tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal di perawatan rumah sakit. Selang 1 hari, pelaku
langsung ditangkap karena ingin melarikan diri keluar kota. Artinya pelaku dijerat pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dan dihukum karena pembunuhan sengaja atau berencana dengan hukuman mati atau penjara selama 20 tahun.